Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin, hamda yu'afi ni'amahu yukafiu mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Pimpinan Sekolah SDN Lenteng Agung 05, yaitu Ibu Endang Larasati SPD. Yang sama kita hormati seluruh ibu dan bapak guru, dan yang sama kita hormati seluruh staf dan karyawan SDN Lenteng Agung 05. Anak-anakku semua yang insya Allah semua mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apa kabar semuanya? Insya Allah pada pagi hari ini kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan nikmat rezeki yang banyak. Oleh karena atas limpahan nikmat karunia Allah itulah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa kita limpahkan keharibaan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, setiap pagi hari Jumat kita tidak pernah bosan. Senantiasa kita melakukan pembiasaan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Oleh karena seperti biasa, mari kita siapkan perlengkapan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita siapkan juz amma atau Al-Quran atau buku Yasin. Karena selepas kultum ini kita akan bersama-sama melaksanakan sholat duha di rumah masing-masing. Dan selepas sholat duha, kita sama-sama bertadarus Al-Quran. Yang bisa baca juz amma, baca juz amma. Yang bisa baca Yasin, baca surah Yasin. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita melakukan sholat duha dan tadarus Al-Quran, mari kita dengarkan dulu beberapa nasihat agama supaya kita paham sebagai orang Islam apa agama kita itu yang kita anut. Jangan sampai Islam yang kita anut kita tidak paham. Anak semua, Pak Guru bertanya, tapi jangan dijawab. Jawab di dalam hati, yaitu apa status kita pada hari ini? Bapak ulangi, status kita apa sebenarnya? Nah, ini semua kita punya status.
Bukan cuma di SB, di FB ada status. Bukan cuma di WA. Di dalam diri kita masing-masing punya status. Di hadapan orang tua, status kita sebagai anak. Ada yang anak kandung, anak angkat, dan sebagainya. Kita ulangi, di depan orang tua kita, status kita adalah sebagai anak. Kalau kita sebagai anak, maka kepada orang tua kita harus berbakti. Supaya apa? Supaya kita diakui sebagai anaknya. Karena itu, orang tua punya aturan yang wajib ditaati dan yang wajib dilaksanakan. Ada kewajiban sebagai perintah dan juga ada larangan. Itu status anak kepada orang tuanya. Kemudian status kita di sekolah. Apa status kita di sekolah? Status kita adalah sebagai murid atau sebagai siswa. Oleh karena status kita sebagai murid atau sebagai siswa, maka di hadapan Bapak Guru apa status kita? Inilah yang harus kita pahami anak-anak semua. Kadang-kala dia tidak mengerti sebetulnya siapa dirinya. Status kita di hadapan ibu bapak guru adalah kamu sebagai siswa atau sebagai murid. Sebagai siswa atau sebagai murid atas ibu dan bapak guru, maka harus taat kepada perintah dan larangan ibu bapak guru masing-masing. Baik wali kelas ataupun guru mata pelajaran, perintahnya wajib kita taati. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita taati sebagai murid? Yaitu wajib mengisi daftar hadir dan wajib mengirim tugas. Bapak ulangi, kalau kita status murid terhadap ibu bapak guru, maka kita wajib mengirim tugas dan wajib mengisi daftar hadir. Siapa yang tidak mengisi daftar hadir dan siapa yang tidak mengirimkan tugas, maka dia akan dikeluarkan statusnya daripada seorang murid dari bapak dan ibu gurunya. Nah, karena itulah pahami siapa status kita di hadapan orang tua dan siapa status kita di hadapan ibu dan bapak guru. Anak-anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga, siapa status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini harus kita pahami. Banyak orang yang tidak paham status dirinya di hadapan Allah itu siapa. Apabila tidak paham ini, maka dia semena-mena berbuat menurut hawa nafsunya. Dia hidup tidak punya aturan seperti hewan. Nauzubillah, Masya Allah. Kita ulangi. Status kita di hadapan Allah adalah siapa? Maka jawabnya adalah kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah artinya kita makhluk Allah. Itulah hamba Allah. Kalau kita bukan hamba Allah, hamba setan. Pilih. Kalau hamba setan berarti kita menyembah kepada setan. Nauzubillah. Sebagai hamba-hamba Allah, kita harus tahu, kita harus taat kepada
aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aturan Allah? Satu, ada yang wajib. Kedua, ada yang sunnah. Itu aturan Allah. Ketiga, ada yang halal. Empat, ada yang haram. Kelima, di antara yang halal dan haram, ada yang makruh. Bapak ulangi. Wajib, sunnah, haram, dan makruh. Dan ada lagi subhat. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, maka kita manusia, kalau pengen diakui oleh Allah kita ini ciptaan Allah, laksanakan yang diwajibkan Allah. Itu satu. Apa yang diwajibkan Allah? Salat. Apalagi? Puasa. Apalagi? Bayar zakat. Apalagi? Belajar. Belajar itu wajib. Apalagi? Bersyukur kepada Allah juga wajib. Siapa yang mengaku sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak mengaji, maka tidak diakui sebagai makhluk Allah. Na'udzubillah. Paham itu? Paham semuanya? Sebagai hamba Allah status kita, maka kita wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib belajar agama. Nah, siapa yang tidak sholat, tidak mengaji, tidak bayar zakat, dia mengaku sebagai hamba Allah, sebagai muslim, tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima oleh Allah, maka kita bukan hamba Allah, maka hamba syaitan. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Kalau kita sebagai hamba Allah, yang kedua, kerjakan yang sunnah. Yang wajib kita sudah kerjakan. Yang kedua, yang sunnah juga kita kerjakan. Apa bedanya sunnah dengan yang wajib? Yang wajib kalau dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Kalau yang sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdampak dosa. Nah, inilah sebagai hamba Allah kita harus kerjakan, pahami hukum-hukum Allah. Satu, wajib. Dua, sunnah. Nah, paham semuanya? Paham semuanya? Yang ketiga, ada yang disebut haram. Apa artinya haram? Haram artinya ya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang haram apabila dikerjakan mendapat dosa. Jika ditinggalkan mendapat pahala. Apa sih yang haram yang dilarang Allah? Banyak. Mencuri haram apa halal? Haram. Apalagi menipu haram. Apalagi berkata bohong haram. Apalagi mengganggu orang lain halal apa haram? Haram. Apalagi laki-laki yang bukan muhrim mendekati perempuan yang bukan muhrim. Laki-laki dengan perempuan tidak boleh dekat-dekatan kecuali saudara, mak, ibu, bapak. Selebihnya itu kalau bukan saudara, bukan bibi, bukan bapak, maka tidak boleh dekat-dekat. Nah, itu
yang diharamkan. Bapulai, kalau kita sebagai hamba Allah, kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah, jauhkan yang haram. Kalau kita sebagai hamba Allah. Kemudian setelah yang haram apa? Ada yang halal. Apa arti halal? Halal itu boleh. Halal itu boleh. Boleh dimakan, boleh dipegang, boleh dikerjakan. Itu namanya halal. Yang halal banyak. Ya. Halal itu banyak artinya dibolehkan. Seperti makan nasi pakai lauk pauk. Lauk pauknya yang halal yaitu ayam bakar, nasi rendang. Minumannya jus jeruk, jus alpukat dan sebagainya. Itu ya yang halal. Kalau yang haram dicampur dengan yang halal, maka itu menjadi batil, tidak boleh dimakan. Nah, itu anak-anak. 1, wajib. 2, sunnah. 3, haram. 4, halal. Yang kelima, makruh. Di antara yang halal dan yang haram, ada yang makruh. Apa artinya makruh? Makruh adalah apabila dikerjakan mendapat dosa. Apabila tidak dikerjakan mendapat pahala. Nah, ini apa artinya makruh? Ulangi, dikerjakan mendapat dosa, dikerjakan mendapat pahala. Tidak dikerjakan mendapat pahala. Kalau yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau yang makruh ditinggalkan justru mendapat pahala. Seperti apa? Merokok, makan pete, jengkol. Nah, itu sama, makruh, Allah benci. Nah, ini barangkali kalau kita sebagai hamba-hamba Allah, pahami apa yang dilarang Allah dan pahami apa yang dibenci Allah, dan pahami apa yang diperintahkan Allah, dan pahami apa yang sunnah untuk dikerjakan. Nah, inilah kultum kita pada pagi hari ini. Siapa status kita di hadapan Allah? Kita adalah hamba Allah. Artinya hamba Allah, makhluk Allah. Paham semuanya? Mudah-mudahan semua paham, semuanya mengerti. Mudah-mudahan kalau kita sudah paham dan kita mengerti, mana perintah kita kerjakan, yang dilarang kita jauhkan. Oke? Paham semuanya? Insya Allah. Demikianlah kultum kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit, baik itu pandemi dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita taufik dan hidayah, agar kita senantiasa dimudahkan melaksanakan perintah-perintah Allah, dan agar kita dimudahkan menjauhkan apa-apa yang dilarang Allah. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.